Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sahabat Namira yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertatap muka dalam kajian online yang insya Allah akan dilaksanakan dalam 30 menit ke depan. Dan Alhamdulillah Ustadz Muawiyah Firdaus juga sudah terhubung bersama kita. Insya Allah untuk kajian ini nanti juga akan bisa disaksikan ulang di YouTube official Namira. Dan Bapak dan Ibu jika ingin bertanya silahkan dituliskan di kolom komentar Zoom. Insya Allah nanti di akhir sesi akan kami bacakan. Boleh langsung ditulis nanti pada saat kajian berlangsung dan nanti di sesi akhir insya Allah akan kami bacakan. Baik, langsung saja ke sesi kajian kepada Ustadz Muawiyah, Firdaus Sanusi. Kami persilakan. Fadol Ustadz. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu, jamaah Namira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya semua jamaah? Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, nikmat yang sangat banyak yang wajib kita syukuri seluruhnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau yang beriman tentunya, dan juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian sebelum keberangkatan umroh itu insya Allah ada 2 kali ya Bapak Ibu. Yang pertama insya Allah kita laksanakan di malam hari ini dengan pembahasan hal-hal yang sering dilakukan oleh para sahabat dalam menghabiskan waktu mereka. Kemudian nanti di pertemuan yang kedua insya Allah di pekan yang akan datang kita akan membahas tentang kiat-kiat agar perjalanan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas apa saja yang biasanya dilakukan oleh para sahabat dalam menghabiskan waktu yang mereka miliki. Namun sebelumnya yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak sekali memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita sekalian. Banyak sekali, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai katakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh dalam surat Ibrahim. Kami telah berikan kepada kalian seluruh yang kalian minta. Ya, apa yang kita panjatkan kepada Allah, minta sehat, dikasih sehat. Minta kelapangan rizki, Allah kasih kelapangan rizki. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Ya.
Tapi kata Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana ladzalumun kafar. Tetapi manusia itu banyak yang lupa dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, banyak yang kufur nikmat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya. Jadi kalau yang kita minta saja Allah kabulkan, apalagi ya yang tidak kita minta. Sungguh sangat banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, di antara nikmat-nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala sudah kasih ke kita, ada yang dua nikmat ini sering sekali diabaikan oleh kebanyakan manusia. Dua nikmat ini seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia dan sering manusia itu kufur terhadap dua nikmat tersebut. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering sekali dilalaikan oleh manusia, yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? Kata Nabi SAW, as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Ya, nikmat sehat dan nikmat waktu. Makanya sebagian ulama mengatakan sehat itu adalah sebuah mahkota yang dipakaikan kepada seseorang yang tidak bisa dilihat kecuali oleh mereka yang sedang sakit. Jadi kalau kita sudah sakit baru merasakan nikmatnya sehat. Ya, kalau lagi sehat tidak terasa nikmat tersebut. Bahkan terkadang kita melupakan nikmat sehat tersebut. Bahkan kita tidak memanfaatkan kesehatan tersebut untuk hal-hal yang baik. Begitu juga dengan waktu. Ini akan kita bahas. Nikmat waktu. Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita waktu. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Rasul mal itu adalah modal utama yang dimiliki oleh manusia, bukan harta, bukan juga jabatan dan lain sebagainya dari hal-hal yang berbau materi, tapi modal utama yang dimiliki oleh manusia itu adalah waktu. Waktu itu kata para ulama adalah Rasul mal, modal utama yang dimiliki oleh manusia. Dan seringkali kita jumpai di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah atas nama makhluk, maka hal itu menunjukkan bahwa makhluk ini adalah makhluk yang azim, makhluk yang agung. Mas Eko sudah bisa? Sudah terhubung lagi Ustaz, tadi sempat Baik, putus sepertinya. afwan ya. Tafadhol. Mohon maaf Bapak Ibu tadi sempat terputus. Baik. Eh, di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, apa namanya? Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita sampaikan bahwa Allah bersumpah atas nama-nama waktu tersebut, menunjukkan bahwa makhluk yang bernama waktu ini adalah sesuatu yang patut kita perhatikan juga. Dan secara khusus di dalam satu surat Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak memperhatikan waktunya dengan baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya, mereka adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang senantiasa berada di dalam kerugian ketika mereka tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik dan benar. Kecuali kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa mengasah keimanannya. Karena kita tahu iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus salihat, dan juga orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan mereka yang senantiasa saling menasehati dalam kebaikan, wa tawasau bis sabar, dan orang-orang yang senantiasa menasehati dalam kesabaran. Jadi hal ini sekali lagi Bapak Ibu menunjukkan kepada kita bahwa kita harus perhatian terhadap waktu, yang mana waktu tersebut adalah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah bagaimana sih para sahabat terdahulu, yang mana mereka adalah manusia terbaik. Tidak ada manusia yang lebih baik ya setelah Nabi dan Rasul tentunya, kecuali adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni. Sesungguhnya manusia terbaik adalah manusia di zamanku. Artinya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya para tabi'in, setelahnya tabi'ut tabi'in, dan terus semakin ke sini maka akan semakin berkurang kualitas ya seseorang dibandingkan dengan generasi awal dari umat ini, itu para sahabat. Dan kita harus mencontoh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam segala aspek kehidupan, dalam segala aspek ibadah, muamalah, akhlak dan lain sebagainya, termasuk juga di dalam manajemen waktu, ya. Gimana para sahabat terdahulu memanfaatkan waktu yang mereka miliki. Dan hal ini disebutkan oleh Imam Al-Auza'i dan dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Ada 5 hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam memanfaatkan waktu mereka. Kata beliau, yang pertama adalah luzumul jamaah. Para sahabat ini mereka memanfaatkan waktu mereka untuk senantiasa bersama dengan jamaah. Senantiasa memupuk rasa cinta di antara mereka, tidak bercerai-berai. Mereka senantiasa disebutkan dalam Al-Quran, ruhama'u bainahum, senantiasa menyebarkan tali kasih di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka. Karena sesungguhnya yang perlu kita ketahui bersama bahwa hakikatnya seorang muslim, seorang yang beriman dengan mukmin yang lainnya adalah saudara. Ya, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, mereka bersaudara. Ikatan mereka justru lebih kuat dibandingkan dengan ikatan darah, yaitu ikatan iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya setiap orang yang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka saling perbaikilah hubungan di antara saudara kalian, ya. Jangan sampai kita bermusuhan dengan tetangga kita, kita membelot dari pemimpin yang sah, kita memberontak dan lain sebagainya. Tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an yang mana merupakan pemersatu umat ini. Pedoman umat Islam adalah Al-Quran. Ketika kita berselisih, ketika kita bersilang pendapat, maka kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka kita bisa lihat di dalam buku-buku sejarah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada perpecahan di antara mereka. Ya, perpecahan itu terjadi baru setelah kepergian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di zaman para sahabat tidak ada perpecahan. Bahkan kita bisa lihat Rasulullah SAW berhasil mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, mempersaudarakan mereka. Ya, satu orang muhajirin, mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah, satu orang ansar, mereka penduduk Madinah, mereka yang punya wilayah, yang punya tempat tinggal, yang punya rumah di kota Madinah. Akamsi kalau kita bilang sekarang ya Bapak Ibu ya, anak kampungnya ya di daerah tersebut, tapi menerima kaum muhajirin. Allah membuat hati mereka mencintai kaum muhajirin, ruhama ubainahum. Mereka saling memberikan tali kasih, memberikan kasih sayang di antara mereka. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian yang kedua,
yang juga dilakukan oleh para sahabat, dan ini berkaitan dengan yang pertama tadi, yaitu mereka senantiasa ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua hal ini, kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah, itulah yang membuat kaum muslimin, orang-orang yang beriman ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena di antara hal yang paling banyak atau penyebab terbesar kaum muslimin itu menjadi terpecah belah, menjadi bermusuhan adalah dengan adanya ya kemungkaran-kemungkaran dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya syubhat-syubhat, dengan adanya mengada-ada dalam beribadah, dengan adanya bid'ah, dengan adanya sesuatu hal yang baru dalam agama. Inilah yang membuat terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang ittiba'us sunnah, maka ini juga harus kita lakukan sebagaimana para sahabat terdahulu juga sangat semangat sekali dalam mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita uh, introspeksi diri dalam satu hari ini, sudah berapa sunnah Nabi yang sudah kita lakukan? Ya, coba kita renungkan semenjak kita bangun tidur, ya di pagi hari tadi, kemudian di hari Jumat sunnah-sunnah Nabi sudah kita kerjakan atau belum? Kemudian apakah di sore harinya kita sudah banyak berdoa? Apakah sudah membaca surat Al-Kahfi? Apakah sudah melakukan sholat sunnah, qobliyah subuh, zuhur, ba'diyah, dan lain sebagainya? Banyak sekali sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi hidangkan untuk kita semua. Sudahkah kita mencicipi sebagiannya? Atau kita melahap semuanya? Atau bahkan kita tinggalkan sunnah tersebut tanpa kita mencicipinya? Ini sangat rugi sekali. Maka oleh karena itu, ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengikuti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan hal ini kepada manusia. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Ya, karena yang paling tahu ibadah itu adalah Rasul. Yang paling tahu caranya sholat Rasul. Yang paling tahu semua ibadah itu adalah Rasulullah SAW. Beliau yang mengajarkan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam muamalah, bagaimana Rasul SAW bertetangga, bagaimana Rasul SAW bermuamalah dengan istrinya, bergaul dengan istrinya, dengan suaminya, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para ummahat untuk melayani suaminya dengan baik dan benar, bagaimana Rasulullah SAW dalam beradab kepada tetangganya, kepada sahabatnya, bahkan kepada musuhnya. Ya, ini semua patut kita contoh, karena laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh yang bagus, contoh yang baik untuk kita ikuti. Ya, inilah yang disebut dengan ittiba'us sunnah. Banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, terutama di bulan ini. Ya, di bulan Muharram, ya, kita sedang berada di bulan Muharram, salah satu bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang sering dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam menghabiskan waktu mereka adalah mereka senantiasa memakmurkan masjid. Ya, mereka senantiasa memakmurkan masjid, membentuk kegiatan di masjid, beribadah di masjid, dan lain sebagainya. Dan inilah sifat orang-orang yang beriman. Inilah sifat di antara sifat-sifat orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, mereka adalah orang-orang yang senantiasa senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi laki-laki, ya, terutama buat bapak-bapaknya, maka cobalah untuk memakmurkan masjid. Ya, di antara hal yang bisa kita lakukan adalah dengan sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah wajib bagi seorang laki-laki kecuali dia ada uzur. Kecuali dia ada uzur syar'i, maka tidak mengapa dia tidak pergi ke masjid. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, maka dia harus ke masjid.
ya, dia harus pergi ke masjid. Kenapa? Di antaranya yang menunjukkan hal ini wajib adalah Nabi SAW di zaman dahulu ketika beliau masih hidup, Nabi SAW ingin sekali membakar rumah orang-orang yang tidak pergi ke masjid di kota Madinah. Ini diancam oleh Nabi SAW dengan ancaman yang keras. Bahkan di zaman tersebut, di zaman Nabi SAW masih hidup, tidak ada satupun sahabat yang tidak pergi ke masjid, kecuali yang tidak pergi ke masjid mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang sudah diketahui bahwa dia adalah orang munafik, orang munafik ini malas pergi ke masjid. Begitu juga dengan keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid, keutamaan orang yang pergi ke masjid disebutkan salatul rajuli fil jama'ati tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina dhi'fan, ya, bahwa orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid, ya, dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama imam, maka itu lebih baik 25 derajat dibandingkan orang yang sholat di rumahnya atau di pasar-pasar. Jadi berusahalah untuk paling tidak kita sholat berjamaah di masjid. Kalau belum bisa jadi pengurus masjid gitu ya, masih banyak kerjaan di kantor dan lain sebagainya, paling tidak kita ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, atau kita berusaha untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Contoh para sahabat, ya. Di antara para sahabat ada orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Di antara para sahabat, mereka ada yang tinggal di Masjid Nabawi karena di zaman tersebut mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya keluarga di kota Madinah, mereka tidak ber, tidak beristri dan tidak berkeluarga. Akhirnya mereka tinggal di masjid. Di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari, di antaranya Salman Al-Farisi, mereka tinggal di masjid. Ya, mereka disebut dengan sebutan Ahlu Suffah. Ya, mereka tinggal di pelataran Masjid Nabawi dan mereka termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara keutamaan orang yang hatinya bergantung di masjid disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan tentang 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dipayungi, dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, di mana di hari tersebut tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, adalah laki-laki yang hatinya itu bergantung di masjid, senantiasa suka untuk pergi ke masjid, betah di masjid, ya, betah untuk pergi ke masjid. Jadi berusahalah bahwa Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian yang keempat, di antara hal-hal yang sering dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam rangka menghabiskan waktu mereka adalah qiraatul Quran. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah para penghafal Al-Quran. Ya, mereka adalah para penghafal Al-Quran. Dan mereka ketika menghafalkan Al-Quran bukan hanya menghafalkan saja, tapi juga ya meresapi tafsirnya dan juga mengamalkan isi dan kandungan di dalam Al-Quran. Bahkan di antara para sahabat mereka ada yang lama dalam menghafalkan Al-Quran. Kenapa mereka lama menghafalkan Al-Quran? Karena setiap mereka menghafalkan satu ayat, tidak berpindah kepada ayat yang lainnya sampai mereka amalkan terlebih dahulu ayat tersebut. Subhanallah, ya. Luar biasa sekali para sahabat, ya. Para sahabat Nabi SAW, mereka tidak berpindah satu ayat ke ayat yang lainnya kecuali mereka sudah mengamalkan isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Maka berusahalah untuk eh, kalau kita belum mampu untuk mengamalkannya, ya, kita baca tafsirnya. Kalau belum mampu untuk membaca tafsirnya, baca ayatnya cukup, ya, karena membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti artinya, walaupun tidak mengerti tafsirnya, tetap ibadah, ya, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki pahala yang luar biasa. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man qara'a harfan fi kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran, hanya membaca saja, perhatikan Bapak Ibu, hanya membaca saja, dia tidak tahu artinya, dia tidak tahu tafsirnya, dia tidak tahu asbabun nuzulnya seperti apa, penyebab turun ayat ini bagaimana, kemudian dan lain sebagainya, dia tidak tahu, dia hanya membaca saja, maka kata Nabi SAW, bagi orang tersebut akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut sama dengan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harf, Nabi SAW kemudian melanjutkan, tidaklah aku katakan
Alif, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi setiap huruf ya di dalam Al-Quran ketika kita membacanya maka kita mendapatkan 10 pahala. Berapa banyak kalau kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca Al-Baqarah, kita baca ayat-ayat yang lainnya, maka insya Allah banyak sekali pahala. Adapun bagi teman-teman atau bagi Bapak Ibu yang merasa masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, ya, masih belajar dalam membaca Al-Quran, jangan berkecil hati, justru berbahagialah, karena orang-orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala yang double, ya, dia akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Bahwa orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, ya, dia ahli Quran, mereka akan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Quran, adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'u fih, kemudian dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Perhatikan, dia masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Dia masih belajar dalam membaca Al-Quran, masih mengejak dalam membaca Al-Quran, maka kata Nabi SAW, falahu ajran. Bagi orang tersebut akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih belajar Al-Quran, jangan malu, jangan minder. Malulah dan minderlah kalau kita sampai meninggal dunia nanti belum bisa membaca Al-Quran. Bahkan kita belum membaca satu Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita. Ya, kita ngaku sebagai seorang Muslim, punya kitab suci bernama Al-Quran, tapi Al-Quran kita berdebu di balik lemari. Ya, na'udzubillah. Ya, baca Al-Quran Bapak Ibu. Bahkan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, kata Nabi SAW, seperti kuburan. Ya, karena tidak ada bacaan Al-Quran. Dan kalau kita mau selamat dari gangguan jin, selamat dari gangguan sihir dan lain sebagainya, baca Al-Quran setiap hari di rumah. Ya, setan itu akan lari dari rumah orang-orang yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di antara hal yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam menghabiskan waktu mereka, kata Imam Al-Auza'i, adalah jihadu fisabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jihad ini merupakan puncak dari Islamnya seseorang. Rasul Amri al-Islam, kata Nabi SAW, eh, puncak dari segala sesuatu, atau Rasul Amri, kepala dari perkara ini adalah Islam, ya, wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat, ya, wa dzirwatu sanabihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak dari Islam tersebut adalah ketika dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak main-main orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imma dia hidup dengan kemuliaan atau dia meninggal dalam kondisi syahid. Adapun sekarang bagi kita, bagi orang-orang yang alhamdulillah di dalam situasi yang aman, situasi yang tidak ada perang, tidak ada jihad, maka kita bisa berjihad dengan cara yang lain. Ya, kita bisa berjihad dengan cara yang lain. Syekhul Islam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dengan mengangkat senjata, tetapi juga dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga kita sampaikan bahwa umrah juga termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berhaji dan berumrah juga merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menuntut ilmu, ya. Kita garis bawahi di sini adalah menuntut ilmu merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemuliaan Islam atau agama Islam ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Yang pertama dengan senjata, itu dengan berperang, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW memuliakan agama ini dengan perang. Banyak sekali perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya dalam rangka menegakkan Islam dan memuliakan Islam. Dan agama ini akan tetap utuh dengan ilmu. Jadi dua hal inilah, ilmu dan jihad secara zahir, yaitu secara fisik, secara perang, mengangkat senjata, merupakan dua hal yang dapat menjaga Islam. Inilah 5 hal yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, di mana beliau menjelaskan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in senantiasa melakukan 5 hal tersebut.
Maka kita pun sama Bapak Ibu, kita harus senantiasa memanfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Bapak Ibu, saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, kesempatan kita untuk beramal tidak banyak. Kesempatan kita untuk menanam kebaikan itu tidaklah panjang, ya. Kita punya batas maksimal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih muda sekarang, kita masih mampu untuk sholat berdiri, kita masih mampu untuk umrah, untuk haji dan lain sebagainya, kita masih sehat untuk melakukan berbagai macam ibadah. Akan datang waktunya kita tua, akan datang waktunya kita lemah badan kita, akan datang waktunya berkurang daya ingat kita dan lain sebagainya. Dan akan datang waktunya kematian, di mana ketika kita sudah meninggal dunia, maka tidak akan ada lagi waktu untuk beramal soleh. Nabi SAW sebutkan bahwa umur umat beliau, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in, bahwa umur umatku, kata Nabi SAW, antara 60 sampai 70 tahun. Ya, wa aqallahu ma yajuz dzalik, dan sedikit di antara mereka yang melampaui 70 tahun. Ya, sedikit di antara orang-orang Islam yang melebihi 70 tahun, dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Umur kita tidak banyak, maka kesempatan untuk beribadah pun tidak banyak. Taruhlah umur kita misalkan 60 tahun, kemudian kita habiskan waktu kita untuk sampai usia balik 15 tahun, kemudian dipotong tidur, dipotong jalan-jalan, dipotong main dan segala macam. Habis waktu. Berapa waktu yang kita sisakan untuk menanam amal soleh, menanam pahala? Karena sesungguhnya eh, dunia ini adalah tempatnya untuk menanam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, ad-dunya darul amal, bahwa dunia ini adalah tempatnya untuk beramal. Laisa lahu jaza wal akhirah darul jaza, laisa lahu atau laisa laha amal, bahwa dunia ini tempat beramal, tidak akan dibalas, tapi akhirat adalah waktunya pembalasan, tidak bisa lagi beramal. Kata beliau, faman lam ya'mal huna nadama huna. Barang siapa yang tidak beramal di dunia, yang memanfaatkan waktunya untuk beramal soleh di dunia, nadama huna, mereka akan senantiasa menyesal nanti di akhirat sana. Naudzubillah. Dan ingatlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur yang Allah Subhanahu wa taala telah kasih ke kita itu akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dihabiskan buat apa? Waktunya dihabiskan untuk apa? Kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, Allah dia habiskan untuk apa? Kalau dia habiskan untuk beramal soleh, maka dia akan beruntung. Ya, maka dia akan sukses. Tapi kalau dia habiskan untuk hal-hal yang sia-sia, maka dia akan merugi di akhirat kelak. Hal ini kita sampaikan terkait dengan waktu ini agar kita nanti ketika berangkat umrah, kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala waktu juga yang tidak banyak. Kita umrah paling hanya sekitar 7 hari di tanah haram, baik itu di Mekah ataupun di kota Madinah. Ya, maka kesempatan yang sedikit ini, kesempatan yang langka ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Kita harus rakus dalam mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, berdoa sebanyak-banyaknya, ya, melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya, berinfak, bersedekah sebanyak-banyaknya. Karena insya Allah kita akan berangkat nanti ke tempat yang mulia, ya, dan pahala itu akan dilipat gandakan di tempat-tempat khusus yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah haram yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan, baik itu di kota Madinah ataupun di kota Mekkah. Maka manfaatkan, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu yang Allah kasih kepada kita selama 7 hari nanti dimanfaatkan sebaiknya untuk beramal soleh. Apalagi kita insya Allah akan berangkat di bulan haram, di bulan Muharram, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala juga yang dikerjakan di bulan haram tersebut dan dikerjakan di tanah haram. Ini kesempatan yang langka, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan tersebut, tidak semua kaum muslimin diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumahnya, maka kita yang sudah diundang jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan
di kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terlalu panjang dan mohon maaf juga jika ada yang salah dalam penyampaiannya. Wallahu taala a'lam bisawab. Waktu saya kembalikan ke Mas Iko. Barakallahu fikum. Syukron jazakallah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Sepertinya di kolom komentar tidak ada pertanyaan ya. Insya Allah sudah cukup jelas semua. Jika Baik, nanti ada pertanyaan, Bapak dan Ibu sekalian boleh langsung di chat di grup ya, atau Japri juga boleh. Insya Allah akan dibantu oleh teman-teman Amira untuk dijawab. Atau jika terkait dengan ibadah itu boleh langsung nanti dijawab langsung oleh Ustaz sendiri. Gitu ya. baik. Baik, jika tidak ada pertanyaan boleh kita tutup Ustaz ya, Insya Allah ya. Fadal, fadal. Siap. Demikian kajian prakeberangkatan sesi satu kali ini. Kajian tadi insya Allah dapat disaksikan ulang di YouTube official Namira. Insya Allah akan ada kajian online berikutnya sesi 2 dan jadwalnya nanti akan di-share oleh teman-teman dari Namira. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmu yang tadi disampaikan dan terima kasih kepada jamaah juga yang telah menyimak sampai akhir acara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.